Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Mahat Majelis Rahat. Kali ini bersama ibu guru muda yang penuh talenta dan malang melintang di dunia peraktivisan guru bersama Bu Nazila. Prolognya apa ya? Dulu kita satu alumni di Yayan Pekalongan, PB Yayan Pekalongan. Cuman Nazila itu berarti termasuknya di tingkat saya. Gitu aja biar nanti kenalan sendiri. Ayo Mbak Zil, namamu bisa apa tuh Zil? Oke. Namaku Nazilatul Husna. Nazilatul Husna. Yes. Tapi panggil aja Nazil atau Zila. Jangan Mozilla. Jangan Godzilla juga. Oke. Terus? Anda iso takon terus-terus oleh tukang parkir bae lho. Sik Mas, sinyalnya ke. Ya, slow lah, slow. Kita slow aja. Ya, oke. Malah Betul mencari. banget. Aku adik kelasnya Mas Virus ya. Ya, Sebenarnya kaget loh aku Mas. Kaget Kaget disuruh. Iyalah, lah disuruh nge-live bareng kayak gini pertama kali. Pernah kayak guys. Soalnya aku ngelok postingannya sama niku, aku lihat postingannya kamu itu banyak kegiatan guru-guru itu kan, kayak seminar pelatihan itu kan. Iki asik ini, kayak media-media pembelajaran itu kan kayaknya jarang kan yang ikut kayak gitu. Yang mau ikut coba dari satu angkatan, yang ikut cuma siapa selain kamu angkatan? Satu angkatan aku sih. Ya kan? Yang maksudnya yang jadi penggerak itu ya cuma aku. Tapi kalau di grup komunitasnya itu ada Mas siapa ya? Siapa? Angkatan jenengan loh, siapa namanya lupa. Candi? Mana? Mas Syahrul, siapa? Oh Syahrul. Mas Holi, siapa sih? Oh iya, yang itu. Karanganyar. Oh Karanganyar. Dia yang sekarang dia aktif di komunitas GPAD kan? Oh iya. GPAD itu apa sih? Komunitas Gerakan Peduli Anak Difabel. Oh. Gitu. Terus kamu ketemu juga di situ? Iya di grup, tapi sih jarang ketemu kalau misalnya pas waktu temu pendidik. Secara langsung ya, itu jarang banget. Yang aku tahu cuma itu doang sih. Tapi kalau untuk jurusan lain kayak PAI kayak gitu adalah beberapa, cuman aku nggak begitu kenal sama dia. Berarti. Tapi kalau gimana? Kenapa? Nggak, tapi kalau misalnya di penggeraknya sendiri baru aku doang. Yang dari PBA maksudnya. Oh iya. Jarang banget soalnya Mas. Terus Terus sih mangle kayak tukang parkir. Kegiatanmu di komunitas itu apa guys? Komunitas mana nih? Oh banyak. Kamu ikuti banyak berarti? Nggak sih, di beberapa komunitas saja. Apa aja? Yang sekarang yang sekarang aktif ada di Akber. Akber juga komunitas pendidikan tapi di bidang sosial ya, lebih luas. Pokoknya lebih luas. Terus satunya KGB tetap. KGB itu apa sih? Komunitas Guru Belajar. Itu bedanya apa? Beda. Kalau KGB kan mungkin lebih ke profesi ya. Ke profesi, jadi lumayan enak lah kalau misalnya buat sharing, buat diskusi kayak gitu lebih enak. Tapi kalau Akber sih kan lebih luas jangkauannya, terus juga bukan seprofesi, kebanyakan malah mahasiswa. Jadi untuk ilmu umum aja kalau Akber. Berarti kalau yang KGB itu
udah pasti guru ya. Iya, ya identik dengan ya emang guru sih. Iya. Kalau yang cuman kalau yang di Akber lebih ke umum. Oh. Gitu. Itu biasanya yang dipelajari apa sih? Tapi kalau apa? Yang dipelajari itu apa? Yang di mana? Di KGB? Iya, yang kedua-duanya itu. Oke, kalau sebenarnya aku gabung di KGB itu 2018. Udah digabung. Tapi kalau untuk kenal KGB-nya sendiri dari 2017 akhir tahun 2017. Waktu itu zamannya masih mau KKN. Iya. Zamannya KKN terus pulang ada diajakin anak PBA juga sebenarnya. Diajakin siapa tuh ya? Naili apa siapa itu? Oh, Naili aku kenal. Yang speak itu ya, speak. Itu ya. Kayaknya sih aku lupa ingat. Yeah. Pokoknya itu. Terus habis itu ya berjalan aja karena ngelihat wah ini komunitas kok keren gitu loh. Keren banget. Terus juga penggeraknya itu benar-benar mau berbagi, saling berbagi gitu. Kembali ke ini, ke apa istilahnya tadi pertanyaan yang berarti yang dipelajari itu kayak semacam apa istilahnya kayak form MGMP itu bukan, atau malah kayak ada karyanya yang nyata gitu dari yang apa anggota-anggotanya itu? Kalau di KGB banyak banget ya yang udah aku pelajari, yang udah aku dapetin dari situ. Karena kan maksudnya dari 2018, 2019 sampai sekarang setiap tahun itu kita ada yang namanya Temu Pendidik Nasional. Iya, Temu Pendidik Nasional yang diadakan oleh Kampus Guru Cikal Jakarta. Sebentar, itu apa lagi tuh kampus Guru Cikal itu apa lagi tuh? Kampus Guru Cikal tuh kayak sebuah lembaga pendidikan. Itu swasta apa? Yang punyanya itu pendirinya yaitu Najila Shihab. Tahu nggak, Mas? Adiknya apa kakaknya Najwa Shihab? Adiknya Mbak Najwa. Najwa Shihab. Kamu pernah ketemu sih? Itu pendiri dari pendirinya kampus Guru Cikal itu. Dan tiap tahun selalu ke sana dan ketemu ribuan guru-guru di Nusantara. Entah dari kota sampai pelosok pun kita ketemu di situ. Sampai daerah yang terpencil kita ketemu di situ. Dan selama 3 hari kita benar-benar belajar, ya sharing ilmu aja, berbagai macam tema, entah itu tentang media pembelajaran atau apalah itu. Yang penting tentang praktik baik pembelajaran sih di kelas. Itu. Kalau yang jadi acara ya? Apa namanya yang di Pekalongan sendiri apa kegiatannya sih? Kalau di Pekalongan sendiri kita biasanya ada temu pendidik daerah ya, tiap bulan. Karena ini pandemi jadi kita beralih ke online. Itu di lewat WhatsApp atau lewat Zoom atau bisa juga lewat Google Meet. Itu sih. Di Google Meet? Jadi tiap bulan. Itu bahasa apa sih? Ya banyak sekali, Mas. Yang paling kemarin pun kita bahas tentang PJJ sih. Karena sekarang masih pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang lagi trending topik, harus kamu kupas, cuy. Nah, ya kan? Gimana itu? Kemarin baru saja. Minggu lalu itu ada Buniken. Buniken itu guru SMA 1 Kajen.
yang sebagai narasumber. Beliau meng-share ilmunya tentang pembelajaran jauh tapi hanya via WA saja. Karena memang melihat situasi dan kondisi ya, sesuai kebutuhannya seperti itu, jadi beliau memanfaatkan WA gitu sih. Karena PJJ itu kan pusing sekali Mas ya. Iya, makanya itu lihat ya, itu berarti WA banyak keluhan. WA kan berarti cuman sebagai media, kayak cuman bagi materi aja kan? Enggak lah. Apa itu? Kalau kalau yang aku kenal selama ini tuh istilahnya mungkin Mas sendiri pernah dengar ya istilah Merdeka Belajar. Tahu enggak? Pernah dengar, cuman apa itu maksudnya apa iya. sih? Sekarang kan dari Pak Nadiem itu Menteri Pendidikan kan sudah mengembar-ngeborkan Merdeka Belajar seperti itu kan. Tapi kadang kita sebagai yang awam lah tidak tahu apa itu Merdeka Belajar. Nah, yang aku pelajari di KGB itu bahwa Merdeka Belajar ada 3 Mas. Yang pertama itu komitmen pada tujuan, yang kedua mandiri terhadap cara, yang ketiga refleksi. Yang pertama komitmen pada tujuan, ya. Terus yang kedua ada mandiri terhadap cara, yang ketiga refleksi. Jadi kalau aku sendiri selama PJJ maupun yang sebelum pandemi sudah mencoba untuk mempraktekkan itu. Jadi setiap kali memulai pembelajaran, aku bikin kesepakatan belajar dulu sama anak-anak itu. Mereka maunya gimana, terus pokoknya hal-hal apa saja yang mereka mau lah, kita sepakati bersama itu. Jadi itu yang poin pertama sih. Terus yang kedua ada mandiri terhadap cara. Dia guru itu kan tidak selalu hanya terpaku dengan itu aja kan. Maksudnya harus bisa kreatif. Gitu loh. Kalau misalnya dari sini gagal, ya harus cari cara yang lain seperti itu. Kalau aku sendiri pengalamannya gini Mas, selama PJJ ya. Aku tuh banyak gagalnya. Berarti kan PJJ itu dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret itu ya Allah tuh udah denger berpindah dari tatap muka langsung ke online itu luar biasa. Apalagi aku melihat lingkungan sekitar rumah lah atau sekolah itu memang belum mendukung sepenuhnya. Seperti itu. Jadi tantangan awal memang itu berat, membangun kesepakatan belajar. Itu berat banget. Pas waktu itu sudah aku buka dan hanya beberapa orang tua dan murid saja yang aktif istilahnya seperti itu. Itu medianya lewat WhatsApp? WhatsApp, ya karena kita tidak memungkinkan buat Zoom, buat Google Meet kayak gitu. Karena ya itu sih, aku udah survei, sebelum itu memang aku udah survei bagaimana profil murid aku sendiri gitu kan. Karena kalau kita tidak melihat profil mereka, itu jalannya itu bakal istilahnya tuh mempunyai banyak kendala. Kita jadi tidak paham gitu loh. Nah, dengan kita tahu gimana profil murid, entah itu orang tuanya pekerjaannya apa, terus bagaimana kesehariannya, bagaimana lingkungannya gitu kan. Jadi kan kita harus tahu. Jadi kita tidak bisa memaksakan buat anak-anak tuh sama semua kan. Itu tujuan aku
mencari profil dulu itu, lalu lebih itu ya itu aku bentuk kesepakatan belajar sama orang tua dan murid. Karena aku kan ngajar di kelas 2 SD. Itu yang mana memang tidak semua bisa mengoperasikan HP. Ya, juga ada juga yang nggak punya HP ada. Jadi memang benar-benar, maksudnya zaman sekarang gitu ya, nggak punya HP Android. Itu kan kita juga harus tahu. Itu. Jadi aku mengkondisikan mereka aja sesuai kebutuhan mereka. Terus ini. Jadi memang awalnya gimana? Berarti yang sudah lakukan di pandemi ini kan berarti kan lewat WhatsApp. Kamu medianya WhatsApp ya? Iya, medianya WhatsApp. Nah, ini yang penting. Kan pakai WhatsApp. Ini coba kamu ceritain yang sudah kamu lakukan di WhatsApp itu. Kamu itu ngapain aja, ngasih tugasnya. Kan kemarin kan kamu sempat ngirim ini kan hasil karya anak-anakmu itu. Coba lihat, ada nggak sih? Ada nggak? Itu keren sih menurutku, soalnya medianya online tapi bisa berhasil ada siswa yang bisa membuat kayak gitu. Itu luar biasa sih menurutku sih. Oke. Yang aku lakuin itu pertama kan langkah-langkahnya kesepakatan belajar. Tapi memang tidak semulus yang kita harapkan ya. Tidak mulus banget. Jadi pertama itu ketika orang tua ada yang setuju belajar pukul 8 misal gitu. Udah sepakat nih. Tapi besoknya lagi tuh pasti enggak. Beda lagi jamnya itu. Jadi ketika memang udah sepakat pertama awalnya, habis itu enggak kembali lagi. Nah tapi aku kembali sih, maksudnya kembali ke awal bahwa aku mulai jam 8 tuh kan. Terus habis itu aku buka biasalah alam kayak ngajar di kelas itu. Terus aku nggak langsung ngasih tugas. Nggak hanya, maksudnya murid-murid silakan ya kerjakan LKS halaman sekian. Itu nanti kalau udah kirim ke saya ya, ustazah ya, kayak gitu. Misal, tapi aku nggak kayak gitu. Jadi aku tuh biasanya memulai dengan diskusi. Misalnya materi tentang bahasa Indonesia lah, kalimat ajakan. Aku selalu menjelaskan dulu apa itu kalimat ajakan, terus aku ajak mereka untuk berpikir terlebih dahulu, terus memberi contoh-contohnya. Jadi kayak ya terlibat aktif aja gitu. Jadi habis itu ketika memang sudah paham semua, baru aku kasih tugas yang sesuai kebutuhannya mereka. Dan waktu pun aku tidak membatasi. Kadang kan ada guru yang harus detik itu kirim, gitu kan. Misalnya jam 10 harus kirim atau jam 12 harus kirim. Aku enggak, karena aku yakin ya itu orang tua kondisinya kan beda-beda, murid juga beda-beda itu. Maksudnya aku ajak diskusi aja. Aku ngajak mereka diskusi. Mancing dulu lah biar masuk gitu ya. Yes. Baru dikasih tugas yang sebenarnya gitu. Berarti karena kalau kelas rendah kan memang maksudnya perlu pemahaman juga. Apalagi ini ya pandemi. Iya. Kalau tempatku sendiri memang sudah pernah tatap muka, tapi hanya 2 jam. Pernah nyoba tatap muka 2 jam, itu pun
ya Allah nggak maksimal banget. Terus ya ini efek pandemi ini mereka jadi lupa semua nih Mas. Baca pun jadi nggak lancar. Terus apalagi berhitung dan lain sebagainya, kayak mulai dari nol lagi. Terus kalau kayak gitu yang ngontrol anak-anak belajar atau enggak siapa sih? Kan akhirnya guru kan nggak bisa kolaborasi ya, sama orang tua. Iya, orang tua sih kita kolaborasi. Pas waktu awal tuh ini kan aku tahun kedua berarti. Yang pertama aku nggak begitu yang dari Maret sampai Juli berarti ya. Maret sampai iya kok. Maret, April, Mei. Ya yang kemarin lah. Itu aku nggak begitu kesulitan. Karena antara orang tua, murid, dan guru itu saling bersinergi, saling berkolaborasi. Jadi ketika aku ajak ngomong, aku ajak diskusi kayak gitu, mereka banyak yang nyaut. Nah beda ketika awal ini Juli sampai sekarang itu luar biasa. Ketika buka saja tuh nggak ada respon sama sekali. Kadang tak tungguin sampai siang, nggak ada yang muncul cuma 1-2 orang, itu 2 anak doang kan. Terus habis itu nggak, ya akhirnya memang aku langsung ngasih tugas seperti itu awalnya karena karena tidak ada yang merespon ketika aku ngajak menentukan kesepakatan belajar. Jadi aku ya udah langsung ngasih tugas untuk awal-awalan ya itu ya. Karena memang aku nggak ya ini kembali lagi karena pandemi belum pernah ketemu gitu kan, belum pernah ngajar juga. Jadinya kan kita nggak tahu anak itu seperti apa kan. Terus juga nggak begitu kenal sama orang tuanya juga, gitu enggak. Jadi memang kesusahan banget. Itu berjalan sampai berminggu-minggu loh Mas. Sampai berminggu-minggu aku kan gitu terus. Tapi padahal tuh ketika aku langsung memberikan tugas begitu aja tuh rasanya ini kok kayak gini banget sih, masa maksudnya mereka hanya suruh ngerjain tugas, apalagi di LKS gitu kan, atau suruh nulis ulang. Setelah aku mikir lah ini kalau kayak gini terus ya mereka bisa sih nulis gitu kan, nulis tapi mereka nggak paham apa yang mereka tulis. Kan gitu. Gimana coba kan? Nah itu kan problemnya di situ. Makanya pas waktu itu aku coba cari cara lain, yaitu yang Merdeka Belajar kedua ya, mandiri terhadap cara. Itu aku cari cara lain, terus juga diskusi sama teman-teman di komunitas guru belajar. Ya udah ketemu deh karena sharing-sharing itu. Coba deh kamu telusuri dulu penyebabnya apa, terus coba japri atau menghubungi orang tua terus kayak gitu. Dan akhirnya ya udah aku japrinan. Terus juga karena beberapa anak itu memang mayoritas tinggal di lingkungan sekolah, jadi enak buat dikunjungi. Itu dari situ kok ternyata banyak hal yang nggak aku tahu. Jadi tentang cerita-cerita anaknya itu gimana, waktu belajarnya kapan gitu kan. Ternyata emang hampir separuh lah anak-anak itu mulai belajar habis maghrib. Padahal kamu ngasih materi jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Karena memang itu kan dari orang tua ya, HP-nya ya. Orang tua sibuk bekerja sampai sore. Seperti itu. Nah, jadi kan ambil amannya. Kadang aku hanya langsung ngasih tugas saja gitu. Tapi setelah ini tuh baru terpecahkan jalan 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu terakhir 3 minggu aku coba
aku coba membangun lagi percakapan, terus juga beberapa anak yang memang orang tuanya mendukung, maksudnya bisa diajak kolaborasi lah, terus sama anak yang punya kemampuan lebih dibanding teman-temannya aku ajak kolaborasi gitu. Selalu aku japri misalnya namanya Hasbi. Nanti bantuin ustazah ya buat bangun percakapan di grup gitu kan, biar teman-temannya Hasbi itu semangat belajarnya seperti itu. Nah, yang Hasbi itu langsung membangun percakapan deh mulai, dan akhirnya ya udah timbul percakapan aja gitu. Nah itu mulai dari itu 3 minggu terakhir. Terus aku juga mencoba untuk, kan biasanya absen memang sih ya, dulu absen, tapi aku bikin kayak coba deh kalian tuh apa tuh namanya, bagaimana perasaan kalian hari ini, pakai emoticon. Jadi absennya pakai itu. Iya, aku itu terinspirasi dari teman dari KGB juga. Dia sekarang ngajar kelas bawah juga sih di Tangerang. Dan aku terinspirasi dari situ. Jadi pas waktu aku kayak gitu kok langsung rame. Terus juga emotnya tuh kan berbeda-beda ya. Perasaan hari ini gimana? Ada yang ketawa, ada yang capek, ada yang sedih gitu. Responnya bagus ya gitu ya. Aja. Beragam, terus juga itu rame banget Mas. emot gitu ya. Aku aja kayak gitu rame. Rame banget, terus kan ngobrol-ngobrol sendiri, kegiatannya apa, mulai jam berapa, kayak gitulah. Yaudah dari situ timbullah untuk membangun buah diskusi itu. Aku ajak mereka berpikir. Pas waktu baru kemarin aja itu bahas tentang cara menyusun cerita dengan bergambar, melalui gambar, itu aku ajak untuk mereka merangkai kata-kata berdasarkan gambar tersebut. Jadi aku kirim gambar, terus mereka mencoba menceritakan terkait gambar tersebut, seperti itu. Dan ya memang sih hanya beberapa anak yang aktif ingin mencoba itu, tapi ya udah nggak apa-apa, jalan aja walaupun sedikit. Nanti kan lama-lama insya Allah teman-teman yang belum aktif itu akan terbangun sendiri, seperti itu sih yang aku rasain dari waktu bulan Maret pun seperti itu. Yang awalnya hanya 5 atau enggak ada 10 anak lah buat bisa aktif diskusi, tapi lama-lama udah bisa 10 lebih gitu. Jadi ini aku yang ajaran baru ini memang benar-benar tantangan banget sih. Gitu. Poinnya berarti menurutku ya dari ceritamu itu, pertama guru itu harus kreatif sih ya, inovatif gitu, ada bener. Masalah apa gitu. Bener. Terus juga pandai-pandai membuat suasana komunikasi gitu yang nyaman sama anak-anak gitu, orang tua bahkan. Benar. Guru harus pandai mencari masalah dan solusi sih. Jangan bergantung. Betul sekali. Jangan hanya diem. Ternyata begitu ya. Kan pasti ya kalau di online itu, kalau di grup apalagi biasanya kan ada yang cuek gitu kan. Tapi kalau yang inovatif akhirnya bisalah pakai absen, pakai emot, nggak saklek gitu kan. Kalau pakai emot berarti dia sudah hadir. Kan ternyata asik juga. Ini juga informasi baru, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang ngajar di sekolah. Mungkin kalau mau membangun komunikasi di grup, caranya ya memang harus yang kelihatannya itu simple tapi menarik gitu ya. Bener. Terus yang kemarin juga aku ganti absen itu Mas ya, dengan
menyebutkan cita-citanya, Oh, cita-cita iya. mereka. Nah, itu rame juga tuh. Misal absen namanya, nama si A, Iya. cita-citanya pilot, rame banget itu. Berarti tiap hari tema absenmu itu ganti-ganti ya? Maksudnya masih banyak obrolan. Iya sih, makanya Masih nanti banyak kita obrolan. kita aja buat lagi yang tema beda. Ini buat penutupan. Oke. Apa sih keuntungan pertamanya kalau jadi guru yang aktif di organisasi semacam itu dan guru yang istilahnya ya terlalu disibukkan dengan sekolah aja tapi tanpa mengikuti kegiatan yang tambahan untuk peningkatan skill seperti itu? Keuntungan ya. Oke. Oh, bicara tentang keuntungan sih banyak banget. Banyak banget. Yang dari aku sebenarnya pemalu, nggak bisa berani berbicara di depan banyak orang, tapi berkat aku ikut di komunitas tersebut itu aku bisa dilatih untuk bisa berbicara di depan orang banyak atau sharing ilmu ke teman-teman guru lainnya, seperti itu sih Mas. Itu keuntungan banyak banget. Gitu. Menurutmu ada perbedaan nggak sih kalau yang kamu setelah ikut dan sebelum kamu ikut itu? Iya, pastinya ada. Ada banyak banget. Itu sih yang paling menonjol di aku terkait public speakingnya lebih terlatih seperti itu, karena di komunitas tersebut memang ya disediakan ruang untuk belajar ngomong di depan orang banyak seperti itu. Jadi memang ya tiap anggotanya itu berhak untuk share ilmunya lah, apa yang udah dia lakukan di kelas itu harus ditularkan ke teman-teman lainnya. Itu yang itu banget lah yang bikin aku berubah banget. Itu ilmunya, soalnya ya Allah Mas, kalau disampaikan kata-kata nggak cukup karena terlalu banyak keuntungannya. Pesanmu buat teman-teman yang ngajar di sekolah dasar terkait pembelajaran daring apa sih? Oke. Buat teman-teman semua, apalagi ini masa pandemi ya, aku rasa memang kita banyak sekali tantangan, tapi jangan sampai pandemi ini membuat kita jenuh, membuat kita maksudnya tidak semangat lagi. Terus asah kreativitas. Ini benar-benar kita belajar di sini di pandemi, yang tadinya kita nggak tahu teknologi jadi tahu teknologi itu kan. Kita tidak bisa menggunakan aplikasi apapun itu jadi bisa. Terus kita juga mulai mengenal apa itu Zoom atau apa itu Google Meet gitu. Jadi jangan jadikan pandemi itu untuk berhenti, tapi jadikanlah untuk merubah kreativitas lebih banyak lagi gitu. Kalau aku bisa mengutip dari poinnya Mbak Analisa ya, Mbak Analisa Widyaningrum, seorang psikolog itu dia berpesan bahwa bentuklah sebuah harapan dan berjuang untuk sebuah tujuan. Gitu. Itu sih. Paling terakhir, kalau teman-teman mau ikut gabung di KGB sama Akbar, gimana caranya? Oke, kalau untuk ini teman-teman guru dulu ya. Kalau pengen belajar bareng, pengen mengembangkan diri lebih luas lagi, silakan gabung di komunitas guru belajar. Bisa lewat IG-nya ya. Ikuti @KGB Pekalongan. Atau bisa juga ke komunitas guru belajar. Kalau komunitas guru belajar itu seluruh
Nusantara ya, guru-guru Nusantara di situ. Kalau untuk cabangnya sendiri yaitu KGB Pekalongan. Dan untuk Akber sendiri ada yaitu @akberpekalongan. Silakan teman-teman bisa ikuti akun tersebut, insya Allah ada banyak manfaat di situ. Oke, kalau mau join bisa langsung hubungi admin itu ya? Iya, karena banyak kelas-kelas setiap bulannya, kelas-kelas keren. Apalagi yang KGB sih. Itu. Gitu ya? Oke, Nazila, makasih banget ya udah mau majelas. Oke, makasih juga ya Mas ya. Oke, sama-sama. Iya kan, bagi-bagi cerita pengalaman gitu kan. Oke. Siap. Nanti lanjut lagi. Kalau mau buat lagi, tak kabar-kabar ya. Oke, siap. Sukses selalu buat kegiatannya. Semoga ngajarnya tambah anak-anaknya inspiratif gitu loh ya. Ya, sukses. Ya, amin. Oke. Sukses juga buat Mas Virus. Amin. Oke, itulah apa ya? Apalah kayak YouTuber, kayak para rekaman temenan. Intinya gitu lah, pasti banyak manfaatnya. Ini teman-teman kok, Zian, Zara tadi temanku Lutfi itu kandake bojomu ya Lut. Oh iya. Iki adikku, teman-temanmu ya. Oke, siap. Iya benar itu. Oke, Zira, makasih ya. See you next time. Ya. Oke, terima kasih. Makasih ya Mas ya. Sampai di sini ya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.